are so good. Yes, you are. God, sing it, church. You've been faithful to me. Terima kasih Bro Heri untuk lagu penghantar firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema Carilah, Mintalah, Ketuklah, yang akan dibawakan oleh Pendeta Michael Dudijaya. Waktu akan diberikan sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Dan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Pendeta Michael Dudijaya untuk memulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Salam Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yohanes. Pagi ini kita akan sebenarnya bicara kehidupan ya. Saya sharing firman pagi ini bicara kehidupan. Bicara ya keseharian kita lah sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan di seluruh muka buminya. Saya izin share screen ya. Ayat ini sering kita dengar ya. Saya ambil dari Lukas, sebenarnya di Matius juga ada, cuman saya ambil yang di Matius. Judul tema kita pagi ini adalah mintalah, carilah, ketuklah. Jadi ayat ini, mari kita baca ayatnya dulu ya. Di Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi di Lukas 11 ini dimulai dengan doa Bapa kami ya. Cuman saya ambil terkait hal yang lain. Ya. Jadi dimulai dengan sebuah narasi, dengan sebuah cerita. Sebenarnya ini bicara sesuatu yang kehidupan sosial saja. Ada seorang sahabat datang, sedang dalam perjalanan, malam-malam, yang punya rumah, nggak ada persediaan, ya kalaupun bilang nggak ada apa-apa, yang namanya mendadak, ya bisa juga. Tapi yang punya rumah tetap berusaha untuk menjamu sahabatnya itu. Dan dia datang lagi ke sahabatnya lagi, dan meminta bantuan, meminta roti aja sebenarnya apa yang bisa dikasihkan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang urgent banget, untuk sesuatu yang ini, tapi ini indah sebenarnya kalau dilihat ya. Jadi ini bicara kehidupan, bicara apa adanya, bicara sesuatu, tapi ada cerita yang indah di sini. Ya, akhirnya sahabatnya pun tetap memberikan roti, ya, memberikan roti juga kepada sahabatnya yang kedatangan tamu yang sahabatnya juga. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan penekanan, ya, Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau meminta, akan diberikan. Nah, ini kalimat paragraf yang pertama. Kemudian ditekankan lagi, diulang lagi dengan paragraf yang sebuah kepastian. Ya, kalau di sini akan, yang kedua saya lanjutkan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat,
Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Sudah tidak ada kata akan lagi. Jadi ini pengulangan 2 kali, ya, penekanan 2 kali, dan yang terakhir ditekankan adalah pasti, bukan akan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini langsung Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran bahwa kalau kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, maka pasti akan menerima, mendapat, dan pintu akan dibukakan. Nah, ayat ini apakah berbicara mengenai misalnya kita lagi perlu sesuatu, walaupun narasi awal dikatakan perlu roti, ya, perlu roti, dan memang dinarasikan pasti mendapat, walaupun dengan segala kondisinya. Tapi apakah ayat ini begitu kita punya masalah kehidupan, ya, maka kita pakai ayat ini apa adanya. Ya, kita akan lihat. Saya lanjutkan. Kemudian diberikan lagi sebuah penekanan, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan lagi, perumpamaan untuk semakin menguatkan dari ayat itu. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi perumpamaan ini intinya adalah kita aja Bapak yang di dunia ini, ya, kalau anak kita minta ikan, masa kita ganti kasih ular? Nggak mungkin, kan sesuatu yang berlawan. Nah, ikan, ular. Ikan untuk dia makan, untuk dia kenyang, ular akan mematikan. Itu orang di Bapak yang di dunia aja nggak mungkin kasih anaknya seperti itu. Atau kalau anaknya minta telur buat dia hidup buat makan, masa diberikan kalajengking yang menyengat? Nggak begitu. Nah, Tuhan menekankannya tidak begitu. Jadi perbandingan ini, perbandingan yang saling bertolak belakang. Ya. Tapi apakah seperti itu kita memahami ayat ini? Kalau kita memahami ayat ini seperti ini, ya, kalau ada persoalan, kalau segala sesuatu kita minta, pasti Tuhan akan kasih sesuai apa yang kita harapkan. Tapi kenyataan dunia tidak berbicara seperti itu. Dari dunia dijadikan, ya, sampai Tuhan pencipta itu datang ke dunia mengambil daging, mati di kayu salib, bangkit 3 hari kemudian, dan dia hidup. Cerita kehidupan tidak seperti itu sampai sekarang. Saya akan kasih data ya. Oke. Nah, ini kontradiksi saya katakan. Ya, ini kontradiksi. Bapak Ibu, ini data saya ambil mengenai cerita kehidupan manusia. Ya, mulai dari Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia I aja 65 juta orang. Perang Dunia Kedua 85 juta orang itu meninggal. Ya. Perang Dunia Kedua hanya dalam 6 tahun 85 juta orang kehilangan nyawanya. Di antara 85 juta orang ini pasti ada yang meminta seperti ini. Pada saat mereka diserang atau keluarganya yang berdoa anaknya pergi ke medan perang, dan berita terakhir adalah anaknya meninggal semua. Atau orang tuanya pergi ke medan perang, meninggal semua. Atau keluarga yang lagi sedang di rumah, lagi makan mungkin, tiba-tiba bom jatuh. Padahal mereka berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta bantuan. Dan itu dikatakan, masa minta telur aja dikasih kalajengking. Masa meminta pertolongan saja pada perang yang terjadi adalah kebinasaan itu yang datang. Belum lagi Holocaust, 17 juta orang hanya karena pemikiran sempit dibantai dengan konsentrasi. Bahkan perang salib pun itu 3 juta orang kehilangan nyawa. Ya, terlepas dari pihak manapun. Kemudian di Paris kemudian tahun 1562 itu ada perang agama antara Kristen dan antara Katolik dan Protestan. 4 juta orang kehilangan nyawa. Padahal ayat itu berbicara mintalah.
Masa minta roti, minta ikan dikasih ular. Masa meminta keselamatan yang adalah bencana. Belum lagi yang di penjara. Ya. 1,5 orang di camp Auschwitz. 1,5 juta orang meninggal begitu saja dalam jangka 5 tahun. Dibantai, di genocide. Belum yang lainnya seluruh dunia. Ya. Belum lagi pembantaian di Masada tahun 73 Masehi. 960 hampir 1.000-an orang meninggal. Bahkan lebih mungkin. Padahal ayat berkata, masa anak minta ikan kepada bapaknya, masa dikasih ular. Jadi, pertanyaannya ayatnya bicara apa sih sebenarnya? Ya. Saya coba share satu lagi ya. Ini sampai sekarang nih. Sampai sekarang terjadi. Ini adalah online, ya, real time. Ini adalah peta bencana yang terjadi di seluruh dunia, real time, saat ini. Ada angin topan, ada banjir, ada badai, dan sebagainya. Belum bicara konflik. Ini konflik di seluruh dunia, titik-titik ini. Ini terjadi real time sampai sekarang. Nih. Bahkan yang terbaru sangat jelek. Konflik Israel dengan Hamas. Coba perhatikan. Dunia seperti ini. Belum kita bicara lagi mengenai pandemi. Belum bicara pandemi. Hampir 7 juta orang meninggal gara-gara itu, dan 700 lebih juta manusia seluruh dunia terjangkit oleh pandemi. Jadi apa maksud dari ayat ini? Masa meminta telur dikasih kalajengking? Apakah kita mengajarkan atau menerima ayat ini sesempit itu? Jadi apa maksudnya? Mari kita lihat lagi. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Padahal narasi ini dimulai dengan sebuah cerita yang sangat sederhana. Ada seorang sahabat di rumah kedatangan tamu, nggak ada apa-apa, nggak punya roti, dan dia meminta sahabatnya udah tidur, udah anak pada tidur. Sahabatnya tetap memberikan itu. Bahkan sebelumnya Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu akan dibuka, cara akan mendapatkan. Pada kenyataannya adalah sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini, bahkan dia sudah datang, dia sudah menyelamatkan, yang adalah tragedi dan mata. Bahkan setiap hembusan nafas umat manusia dimanapun, kita ngeliat bukan kita sekarang lagi damai-damainya, lagi enak-enaknya, kita bicara manusia ciptaan Tuhan. Apapun suku, agama, ras, dan sebagainya, statusnya apapun, di politik apapun, sama kita sebagai sesama manusia. Yang ada adalah setiap hembusan nafas manusia adalah penderitaan dan air mata. Yang adalah tragedi. Jadi ayat ini apa maksudnya? Jawabannya ada di sini. Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi ayat di Lukas 11 ini berbicara adalah meminta, mencari, mengetuk untuk mendapatkan Roh Kudus. Bukan sekedar ada bencana yang mengancam, terus kita meminta supaya bencana itu lewat. Tidak. Jadi bicaranya adalah kita mencari. Karena perhatikan ada dikatakan di sini,
Ia akan berikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau tidak meminta, tidak akan mendapatkan Roh Kudus itu. Walaupun Roh Kudus itu telah dicurahkan di hari Pentakosta itu. Nah, jadi hanya yang meminta, yang mengetuk, yang mencari akan mendapatkan Roh Kudus. Jadi apa hubungannya? Saya katakan tadi adalah dunia dari awal diciptakan, damai, Adam dan Hawa memilih untuk melawan Tuhan, sampai selamanya tragedi yang ada di dunia. Ya. Sampai kapanpun umat manusia tidak akan damai satu sama lain. Pasti ada perang. Pasti ada bencana. Manusia damai pun alam berbicara lain. Global warming muncul bencana di mana-mana. Tidak ada tempat yang aman satupun di dunia. Kalimantan katanya nggak ada gunung api, nggak ada gempa, dihajar pandemi, banyak mati juga. Jadi apa intinya? Adalah kita meminta Roh Kudus atau Roh Tuhan itu atau Yesus sendiri itu untuk diam di dalam kita, dan Dia yang menemukan kita, bukan kita yang mencarinya. Nah, sekarang kita mengamini bahwa Yesus dalam kita dalam Yesus, dalam Bapa. Nah, itulah inti dari Lukas 11 ini. Bicara Roh Kudus. Pertanyaan lanjutnya adalah, apakah sesudah kita terima Roh Kudus akan aman-aman saja, seakan-akan jalan di jalan tol? Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, saya sudah sampaikan, sampai detik ini, real time, bencana ada dimanapun, perang dimanapun, penyakit ada dimanapun. Bahkan yang sudah menjaga hidup sehat, tetap saja nggak tahu kenapa tiba-tiba kena kanker. Jadi apa maksudnya? Mari kita lihat lagi yang sudah punya Roh Kudus. Nah, ini bicara Kisah Rasul 1, ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia berangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, setelah tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Lukas 11 itu dijawab dengan Kisah Rasul ini. Mereka dilarang meninggalkan Yerusalem, dan mereka disuruh menantikan janji Bapa itu, ya apa? Roh Kudus itu. Yesus itu sendiri yang telah bangkit, hidup, dan datang lagi dalam hidup kita. Dan akhirnya para murid menerima Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa. Tapi apakah kehidupan menjadi indah sesudah itu? Ini semua tercatat, saya mengambil faktanya yang ada di Alkitab. Mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 5 dan Kisah Rasul 6 ayat 15. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih. Jadi ada pertemuan, mereka memilih orang-orang untuk membantu pekerjaan Tuhan. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi Stefanus ini penuh iman, jadi dia mengerti kebenaran Alkitab dan penuh Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nikolaus ini kemungkinan adalah yang kalau kita baca di kitab Wahyu, yang sangat dibenci Tuhan Yesus dengan ajaran sesatnya. Ya, kemungkinan. Ya, cuma yang pasti kita bicara Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian Kisah Rasul 6 ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat
Muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kenapa? Karena dia penuh Roh Kudus. Stefanus ini, wow, indah ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dekat dengan Tuhan, mukanya seperti malaikat. Jadi ada sorga di dalam hidupnya, ada suara sukacita dalam hidupnya, ada kedamaian, ada mujizat. Ya, karena kita lihat di ini kisah para rasul ini, murid-murid melakukan banyak mujizat, banyak orang disembuhkan, banyak mujizat yang terjadi. Dan muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Faktanya adalah di kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 6. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia bisa melihat hal ini. Dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang dapat melihat ini. Saya ulang, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Puji Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Kisah Rasul 7 ayat 57 sampai 60, maka berteriak-teriaklah mereka. Jadi yang berteriak ini adalah para imam, para orang-orang yang menentang pengajaran dari para murid. Nah, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Jadi gini, Stefanus karena berbicara dia melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus, maka dia diseret keluar kota. Kemudian dilempari dengan batu. Dan pada saat dia dilempari, ayat berkatakan begini, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Jadi berdoa sambil dilempari dengan batu. Ya. Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Ya. Pada saat dilempari, Stefanus tidak berdoa untuk keselamatan dia. Kenapa? Karena dia memahami inti dari mintalah, ketuklah, carilah itu. Bukan sekedar sempit bicara untuk dia dilewatkan dari rajaman batu ini. Tapi dia memahami bahwa Roh Kudus atau Yesus sendiri yang ada di dalam hidupnya mampu melewati dia, mampu membuat dia melihat sesuatu yang lain. Sehingga dia bisa mengatakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia tidak berdoa, Tuhan hajar orang itu. Turunkan murkamu atas mereka. Karena mereka telah membinasakan, telah membunuh, maksudnya akan membunuh orang yang dikasih Tuhan, dalam hal ini Stefanus. Dia tidak mengatakan itu. Jadi apa maksud dari bahwa Tuhan katakan adalah mintalah, carilah, ketuklah, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Pada saat kita hidup dengan Roh Tuhan, hidup dengan Yesus dalam kita, setiap kondisi apapun, kita sanggup melewatinya. Ini cerita Stefanus yang akhirnya meninggal dirajam dengan batu karena dia mengatakan kebenaran. Saya teringat sebuah cerita di kitab Daniel, 4 orang, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yang 4 orang yang penuh kebaikan dan mereka mencari Tuhan dan berdoa dengan Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar memerintahkan membuat sebuah patung emas dan mereka harus menyembah. Nah, mereka memilih tidak. Ya, dan akhirnya dia mengatakan tidak akan
Allahku sanggup melepaskan aku. Kan Raja Nebukadnezar membuat sebuah perapian yang akhirnya dibuat 7 kali lebih panas untuk membakar mereka. Nah, mereka katakan begini, Sadrak, Mesak, Abednego, aku tidak akan menyembah patung dewa emas itu, ya, karena Allahku sanggup melepaskan aku. Tapi ada satu kata yang luar biasa, itu adalah dari Tuhan. Ada Roh Tuhan. Dia katakan, seandainya tidak, aku tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Memang faktanya adalah mereka dilemparkan ke perapian itu, bahkan prajurit yang melempar mereka udah terbakar duluan. Dan mereka dilemparkan ke perapian itu, mereka berjalan, Raja Nebukadnezar sendiri akhirnya melihat ada 4 orang di dalam situ. Dan satu seperti anak manusia, seperti dewa dia melihatnya. Cerita ini adalah akhirnya mereka dilepaskan dari situ, dan bahkan rambut mereka pun tidak terbakar, bau hangus pun tidak tercium. Ini sebuah cerita bahwa Tuhan mendampingi mereka, Tuhan melindungi mereka dalam perapian panas pun mereka tidak mati, bau hangus pun tidak. Itu satu sisi. Tapi sisi lain ada yang namanya Stefanus, yang penuh Roh Kudus. Jadi bicara kehidupan adalah bicara dua sisi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kondisi apapun, mintalah Tuhan memampukan kita memahami apa yang terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego lepas dari perapian panas, Stefanus meninggal dirajam. Tapi sama-sama mereka adalah penuh dengan, mereka bergaul akrab dengan Tuhan. Mereka memahami Tuhan, mereka mengerti Tuhan. Dan mereka memahami ayat bukan sudut pandang yang sempit untuk diriku. Mereka bukan memahami Stefanus, bukan memahami sekedar ayat mintalah ini terus dia minta apa, tidak. Dia melihat sesuatu yang lain. Memahami yang lain. Nah, mari kita lanjutkan. Kisah Rasul 8 ayat 1-3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Jemaat yang melihat, mereka belajar, mereka mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka menyaksikan Tuhan yang penuh mujizat itu menyerahkannya di kayu salib dan mati. Mereka melihat bangkit, dan mereka menantikan Roh Kudus, dan mereka dicurai Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, mereka belajar. Faktanya adalah pada waktu itu mulai penganiayaan yang berat terhadap jemaat di Yerusalem. Jadi jemaat ini yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka dan telah menerima Roh Kudus mulai dianiaya. Perhatikan ada kata mulailah penganiayaan yang hebat. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh dari Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapnya dengan sahat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Jadi di sweeping nih ceritanya dari rumah ke rumah, mau laki-laki mau perempuan diseret keluar. Siapa yang diseret keluar laki-laki dan perempuan ini? Itu jemaat Tuhan. Jemaat yang ada di Yerusalem. Kemudian dimasukkan dalam penjara. Singkat cerita, di Kisah Rasul 9 ayat 17-18, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu ia menumpang tanya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku Tuhan Yesus, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan kita juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Jadi Saulus yang merestui ya untuk Stefanus dirajam dengan batu, akhirnya Tuhan menemui Saulus pada perjalanan ke Damsyik dan Saulus matanya jadi buta. Namun Tuhan punya rencana lain, diutuslah Ananias. Dengan singkat cerita, Saulus yang akhirnya menjadi Paulus,
dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan matanya bisa melihat lagi, kemudian dia dibaptis. Ada benang merah segala sesuatunya. Setiap anak manusia punya cerita sendiri yang berbeda-beda. Namun satu hal yang sama, yaitu terkait Roh Kudus, terkait Roh Allah, atau terkait Yesus yang ada di dalam hidupnya. Apapun ceritanya, apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, Roh Kudus memampukan mereka memahami dan melewatinya. Mari kita lanjutkan. Dan akhirnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ya, di Roma 8 ayat 35 sampai 36. Paulus ini akhirnya memahami inti dari semua ini, di mana dia pernah memerintahkan untuk merajam Stefanus sampai mati, ya. Tapi dia akhirnya memahami apa arti semua ini. Dikatakan begini, ayatnya, Roma 8 ayat 35 sampai 36, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus mengutip ini dari kitab Mazmur 44 ayat 22. Daud, penulis kitab Mazmur, memahami bahwa kita sepanjang hari ada dalam bahaya maut. Bahkan setiap hembusan nafas kita, itu ada bahaya maut yang ada. Dan kita dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Masih ingat, tadi saya sharekan screen mengenai kejadian online, baik terkait konflik, baik terkait bencana, baik terkait pandemi, dan sebagainya. Online, berlangsung terus setiap hari, sampai kapanpun masa manusia ini pasti ada hidup terus. Tapi apakah itu dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan kesalahan sebenarnya? Tidak. Kenapa? Karena kasih itu ada dalam hidup kita. Jadi namanya penindasan, kesalahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang, itu tidak akan dapat memisahkan kita. Paulus sendiri mengalami hal yang sama. Dia melihat sendiri bagaimana Stefanus juga melihat yang sama. Jadi jelas bahwa Lukas 11 bicara adalah bukan sekedar mendapatkan proyek, bukan sekedar sakit minta terus disembuhkan, bukan sekedar naik pangkat, bukan sekedar cari jodoh, bukan sekedar sesitu aja. Bisa, boleh minta. Tapi kalau yang terjadi berbeda, walaupun dikatakan, masakan seorang bapak di muka bumi, anaknya minta ikan, dikasih ular. Masa minta telur, dikasih kalajengking. Pengertian bukan seperti itu. Nah, inilah pemahaman yang Stefanus sampai ke posisi itu, Rasul Paulus sampai ke posisi itu bukan sebentar. Mereka melatih hari demi hari, mereka melihat, mereka memahami, dan mereka akan sampai pada satu kesimpulan. Intinya apapun yang terjadi, Tuhan memampukan kita. Bukan apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang kita naikkan dalam doa kita. Tapi adalah kita mampu melewati ini semua. Hanya dua yang terjadi. Apakah seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dilewatkan dari apian yang panas, atau seperti Stefanus yang akhirnya mati dirajam dengan batu, namun dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat surga terbuka, dan dia bisa berdoa, ampuni mereka. Bahkan Tuhan Yesus di kayu salib pun pada saat terakhir mereka juga memberikan pengampunan. Mari kita lihat. Terakhir, Roma 8 ayat 37-39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi fakta apapun yang terjadi, itu tidak akan memisahkan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Karena kasih Allah itu menyertai kita. Sehingga dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Dia telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Silakan Pak. Amin. Ya, terima kasih untuk Pendeta Michael Sudijaya untuk sharing firman Tuhan-Nya yang mengambil tema carilah, mintalah, ketuklah.